Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera Waalaikumsalam. untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada virtual meeting kita kali ini. Pertama-tama juga saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru dan teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk hadir dalam acara kita kali ini. Izinkan saya memperkenalkan diri saya dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Mutia Fariska Rahman, saya dari SMK Yadika 13. Saya selaku host pada hari ini. Kemudian ada teman saya Dendi Chandra dari SMK Yadika 13. Dia selaku moderator yang akan memandu jalannya kegiatan kita pada hari ini. Kemudian tidak lupa juga kita sudah kedatangan seorang yang sangat spesial, kece dan keren. Dia adalah guru bahasa Inggris dari SMK Yadika 13. Dia adalah Mrs. April Dianasari yang akan memberikan kita materi which one is better, grammar or speaking. Ya, yang pastinya itu bakal menarik banget buat pembahasan kita pada pagi hari ini. Mungkin tanpa berlama-lama, marilah kita mulai acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan langsung saja saya serahkan kepada Dendi selaku moderator untuk melanjutkan rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Dendi, silahkan. Baik, terima kasih untuk Mutia. For the first time, I want to say thanks for the participant for join this meeting. Baik, di meeting kali ini seperti yang sudah dibilangkan oleh Mutia selaku host kita sudah kedatangan narasumber yang sangat hebat ini. Beliau adalah guru yang berdedikasi tinggi, rajin dan pandai dalam berbahasa Inggris di SMK Yadika 13. Di pertemuan kali ini, beliau akan mengajarkan tentang which better of speaking or grammar. Beliau adalah Miss Aprilis Diana. Baik, di sini selagi dalam pemaparan materi, saya mengingatkan untuk para partisipan untuk jaga bicara, terutamakan untuk silent dan mendengarkan dengan baik. Baik, lanjut ke acara selanjutnya, sesi pemaparan materi oleh Miss Aprilis Diana. Waktu dan tempat saya persilahkan sepenuhnya kepada Miss April. Ya, baik. Terima kasih untuk Dendi dan Mutia Fraiska selaku moderator dan host di meeting kali ini. Ya, oke, baik. Terima kasih. Tidak usah lama-lama ya, karena kita sudah dari tadi. Kita akan mulai webinar kali ini. Kali ini kita akan mengangkat tentang which one is better about the speaking or grammar. Ya, saya rasa untuk kali ini anak-anak sekalian sudah pernah merasakan kesulitan bagaimana cara belajar grammar atau speaking yang baik seperti itu ya. Oke. Baik, dalam materi ini for explore English skill that is not easy and that way for God in much problem can make you confused and give up. Like learn grammar, ya seperti itu. Baik, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali materi kali ini dengan menyebut Bismillah. Mudah-mudahan dilancarkan dan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung dalam webinar kali ini. Baik, kali ini saya akan memaparkan materi tentang sedikit mungkin kalian sudah paham tentang materi ini, namun ini akan lebih saya kupas lagi seperti itu ya. Oke, saya akan tampilkan presentasinya. Bagaimana Dendi, apakah sudah tampil di layar Anda? Habis belum, Miss? Belum ada. Belum ya? Baik. Oke. Yap. Sudah tampil Dendi?
Di sini belum, Miss. Belum ada, Miss. Belum muncul presentasinya. Belum ya? Belum juga ya? Oke, baik, tunggu sebentar, mungkin lagi proses. Oh ya, Miss. Ini sedang proses, Miss, ini. Baik. Sudah muncul di sini, Yap. sudah muncul. Yap, oke, sudah tampil ya? Sudah, Miss, sudah. Yeah, okay. Thank you very much for DND. So, in this material, I will to introduce myself. Yeah, but before we are going to our this webinar for clear understandings our material, I will to explain in Indonesia. Jadi nanti untuk lebih jelas, maka saya akan menjelaskannya dalam bahasa Indonesia. So, tak kenal maka tak sayang, maka ini adalah biodata saya, sedikit biodata dari saya, short about me. Ini adalah biodata sedikit tentang saya, objectives. Ini saya ambil dari kurikulum vitae saya. Ya, I was graduated from University Indraprastha PGRI. I have motivation for progress and growing, eager to learn and can work with team and individual. Oke, di sini saya tamatan dari Universitas Indraprastha PGRI atau biasa disebut dengan Unindra beberapa tahun yang lalu. Kemudian saya tinggal di Persada Mutiara Residen 2 Blok A. Kemudian nama lengkap saya adalah Aprilis Diana Sari dan sekarang menjabat untuk titel saya sendiri adalah SPD. Nah, oke, saya mempunyai 2 anak, yang satu laki-laki dan satu perempuan, seperti itu. Oke, baiklah, mungkin itu sekilas tentang biodata dari saya. Baik, kita lanjut dengan materi webinar kita kali ini. Ya, which one is better, speaking or grammar? Mana yang lebih baik, speaking or grammar? Perhatikan baik-baik di sini. Speaking and grammar adalah 2 skill berbahasa Inggris yang bisa kita pelajari untuk mendapatkan kemampuan berbahasa Inggris yang baik dan benar. Sebenarnya, mempelajari bahasa Inggris, di mana dalam bahasa Inggris itu sendiri meliputi speaking, grammar, listening, reading, and writing. Jika kamu memang fokus pada speaking, bagaimanapun juga, kamu nantinya harus memahami konteks grammar, listening, reading, dan writing. Hanya saja, kamu akan banyak menitik beratkan pada speaking. Begitupun juga untuk grammar dan skill yang lainnya. Oke, lalu belajar grammar itu untuk apa sih? Banyak manfaatnya kalau kita bisa memahami grammar. Sekali lagi, kita tidak bisa memisahkan grammar dari skill bahasa Inggris yang lainnya. Grammar kamu nanti akan sangat berguna untuk keakuratan skill speaking kamu, dan untuk kedepannya grammar yang sudah kamu kuasai akan memudahkan kamu untuk mendapatkan skor tertinggi di TOEFL. Nah, TOEFL itu adalah Test of English as a Foreign Language, sebuah tes yang harus kamu ikuti untuk bisa studi ke luar negeri, umumnya di negara-negara bagian Amerika. Berarti untuk TOEFL ini khusus untuk melanjutkan studi ke negara Amerika, bagian Amerika, kalau untuk TOEFL. Dan IELTS, International English Language Testing System. Nah, ini diperuntukkan untuk kamu mengikuti studi ke negara-negara Eropa pada umumnya. Nah, jadi kamu mau pilih yang mana, TOEFL atau IELTS? Seperti itu. Lanjut, next ya. Ya. Baik. Nah, terdapat beberapa pendapat yang berbeda dalam menentukan mana yang harus kamu pelajari terlebih dahulu dan mana yang lebih penting antara grammar atau speaking. Nah, problem ini sering sekali muncul, baik selama saya mengajar, saya mengatur klub, atau di tempat umum pun banyak sekali pertanyaan seperti ini. Sebaiknya kita itu harus belajar speaking atau grammar dulu sih, seperti itu kan ya pertanyaannya, pasti banyak yang terbesit seperti itu. Sebagian merasa grammar tidak cukup penting untuk bisa mendukung meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Inggris atau speaking. Hal ini dikarenakan grammar dirasa lebih berguna untuk keterampilan menulis saja. Ada yang berpendapat seperti itu.
Namun, ada juga yang merasakan grammar juga penting untuk meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Inggris atau speaking. Jadi ada dua versi. Ada yang menurut mereka grammar itu nggak penting. Maksudnya bukan nggak penting, maksudnya di sini nggak penting. Ya udahlah, lupakan gitu. Nggak seperti itu. Tapi pasti akan dipergunakan untuk keterampilan menulis seperti itu. Nggak cuma menulis dan speaking juga. Nah, ada juga yang sangat penting karena kalau kita asal ngomong berbicara ya tentu ada aturannya dong seperti itu. Next ya. Nah, untuk bisa mahir berbahasa Inggris memang bukanlah hal yang gampang. Dalam perjalanannya pasti terdapat beberapa kendala yang bisa saja membuat kamu bingung atau bahkan hampir menyerah. Seperti ketika mempelajari tentang grammar, misalnya merasa grammar rumit, kamu jadi menyampingkannya. Maksudnya gini, jadi karena grammar itu sangat sulit, jadi kamu udahlah nggak usah mempelajari grammarnya, udah aku speaking aja gitu. Nah, contoh yang seperti ini, lalu kamu memilih untuk fokus belajar speaking, tetapi ternyata mengalami kesulitan dalam menentukan, maaf ada sedikit kendala. Tetapi ternyata mengalami kesulitan dalam menentukan susunan kalimat yang tepat. Apakah pernah merasakan hal seperti ini? Pasti pernah dong ya. Pasti pernah. Setiap siswa ataupun yang sedang belajar bahasa Inggris pasti merasakan harus yang mana nih? Saya harus pelajarin grammar atau speaking dulu nih? Seperti itu. Lalu sebenarnya lebih penting mana sih grammar atau speaking? Which one is better, speaking or grammar? Nah, untuk lebih lanjut, kita harus mengulas satu persatu. Grammar itu apa, speaking itu apa. Nah, di sini kita akan membahas tentang grammar terlebih dahulu. Nah, banyak sekali yang harus kalian ketahui tentang grammar ini ya. Jadi, sebelum kalian melanjutkan untuk berconversation ria, ya, itu kita harus tahu dasar grammar. Dan ada juga yang mengutamakan speaking. Namun ini adalah fokusnya, kalian harus tahu dulu. Grammar itu apa? What is grammar? Nah, di sini ya saya akan jabarkan tentang grammar. Grammar merupakan struktur penyusunan kalimat. Nah, dia adalah struktur penyusunan kalimat. Ya, seperti ini. Kalau mungkin dalam bahasa Indonesia, kalian akan mengenal dengan istilah SPOK, subjek, predikat, objek atau dan keterangan seperti itu. Nah, kalau di sini grammar itu adalah penyusunan struktur penyusunan kalimat. Nah, sama seperti SPOK, namun dalam bahasa Inggris itu berbeda. Dia ada subjek, ada to be, ada verb, ada adverb of time, adverb of place dan lain-lainnya ya. Baik, kita kelas sedikit demi sedikit dengan grammar ini. Grammar pun merupakan bahasa yang para native speaker pelajari sedari bayi. Kenapa begitu? Hal ini dikarenakan sejak bayi kita belajar mendengar kalimat dan belajar bahasa. Walaupun saat masih kecil belum mengerti terminologinya, tapi lama-kelamaan jadi bisa membedakan arti. Kemudian beranjak dewasa pun menjadi mengerti cara menyusun kata-kata menjadi kalimat sempurna. Nah, untuk kita yang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pertama kita, wajar dong jika menguasai grammar sangat sulit, seperti itu ya. Oke. Next. Nah, istilah di dalamnya, maksud istilah di dalamnya adalah istilah-istilah yang ada di dalam grammar tersebut. Ini ada 3 bagian. Sebenarnya istilah grammar itu ada 8, cuma yang lebih dititik beratkan adalah 3 ini. Ya, di sini ada part of speech, verb forms, and to be. Nah, ini yang dititik beratkan dalam grammar tersebut. Perhatikan, ya. Di sini ada part of speech, kata-kata yang akan merangkai suatu kalimat sempurna. Nah, di situ disebut dengan part of speech. Ada 8 kategori, namun kita akan bahas 3 saja. Nah, itu tadi yang saya sebutkan. Ya, di sini ada kata benda, kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah noun, yaitu untuk menjelaskan nama tempat, nama orang, atau suatu benda. Itu disebut dengan noun. Itu bagian dari part of speech. Kemudian kata sifat, itu disebut dengan, kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah adjective, memperjelas kata benda. Kemudian ada kata bantu atau to be. Biasanya kata kerja ini untuk menjelaskan keadaan seperti itu. Jadi part of speech ini ada 3
bagian yang perlu kalian ketahui. Umumnya ada 8, namun 3 yang harus kalian pahami, yaitu kata benda atau nouns, kata sifat atau adjektif, dan kata bantu atau to be. Ya, kalau untuk benda mungkin kalian sudah paham, yaitu menjelaskan suatu benda, ya, atau nama orang seperti itu. Kemudian kata sifat adjektif memperjelaskan kata benda. Maksudnya benda itu dijelaskan apakah dia cantik, apakah dia jelek, apakah dia ya seperti itu. Kalau dalam bahasa Indonesianya seperti itu. Sedangkan kata bantu to be ini banyak yang harus kalian ketahui tentang to be. Ya, kalau noun, adjective itu adalah kosakata yang mungkin setiap hari pernah kita dengar. Namun to be ini banyak yang harus kalian ketahui, seperti to be dari present. Apa saja secara globalnya to be present tersebut? Ya, kemudian itu ada is, am, or, do, or does, itu secara global. Kemudian ada past, secara globalnya itu to be-nya ada was and were, serta did, ada 3. Kemudian future ini ada 2 untuk to be-nya, shall and will. Sedangkan untuk perfect sendiri itu ada have, had, and had. Ya, have, had, and had. Nah, itu yang perlu kalian ketahui. Nah, kalau 3 ini kalian sudah paham, sudah jelas, kemudian pola kalimatnya kalian paham, nah, insya Allah untuk grammar itu akan lebih mudah. Oke, lanjut ya. Next. Nah, tadi kalau ada part of speech, kalau sekarang yang kedua adalah verb forms. Ya, ini sering kita dengar kalau di kelas itu verb 1, verb 2, and verb 3. Seperti itu. Tapi kalau di sini lebih global lagi, orang-orang memahaminya nanti akan saya jelaskan. Oke, verb forms diartikan dalam kata kerja, ya, atau verb seperti itu. Bentuk dasar dari kata kerja yang perlu kamu ketahui ada 3. Ya, ini tadi yang saya pernah sampaikan, ada verb 1, verb 2, and verb 3. Dan ternyata di situ ada kata lainnya. Yang pertama itu adalah base form. Ya, base form atau infinitive verb, atau lebih kalian kenal lagi familiar adalah verb 1. Seperti itu. Verb 1 dari do, verb 1 dari eat. Nah, do, eat. Ya, seperti itu. Do or eat, verb 1. Oke, sekarang kita masuk ke perubahan yang kedua. Ya, perubahan yang kedua itu adalah past simple atau biasa kalian kenal dengan verb to atau verb 2 dalam bahasa Indonesia. Nah, perubahannya dari do, verb 1 ke verb 2 atau past simple itu adalah did. Sedangkan eat dari perubahan verb 1 ke verb 2 adalah ate. Do, eat, did, ate. Ya, seperti itu. Oke, next. Sekarang kita bahas dengan past participle. Past participle atau biasa kalian kenal dengan verb 3. Ya. Nah, oke. Perubahannya dari kata bentuk kedua, verb to, did, and ate. Kalau verb 3-nya adalah done and eaten. Itu contoh simple ya. Contoh simple. Jadi kalau verb forms itu adalah kata kerja, disebut dengan kata kerja. Perubahannya berapa? 3, yaitu verb 1, verb 2, and verb 3. Kalau verb 1 biasa disebut dengan base form atau infinitive verb. Ya. Kemudian verb 2 biasa kalian dengar dengan verb 2 atau past participle biasa kalian dengar dengan verb 3. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Oke, maaf ada masalah lagi. Oke, next. Nah, Oke, sedangkan untuk to be, tadi ada a part of speech, kemudian ada verb form, nah yang terakhir ini adalah to be. Kata bantu untuk menjelaskan keadaan. Nah, contoh di sini misalkan, we are here, she is sad. Nah, perhatikan, yang dimaksud dengan to be adalah ini, are. She is. Ini adalah to be. Berarti menjelaskan kalau keadaannya we are here, berarti kita sedang berada di sini. Kalau she is sad, itu berarti dia sedang sedih. Seperti itu untuk to be. Oke, itu sedikit singkat untuk masalah grammar yang harus kalian ketahui. Jadi ada 3, yaitu part of speech, kemudian verb forms, and to be yang terakhir. Next ya. So, what is speaking?
Jadi apa itu speaking? Speaking itu sendiri adalah sebuah percakapan. Nah, di sini dijelaskan suatu tindakan komunikasi melalui berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris. Kata speaking itu diambil dari kata speak. Itulah pengertian speaking secara sederhana. Nah, jadi kalau misalkan speaking adalah speaking itu apa sih? Ya, komunikasi. Ya, dua orang atau lebih. Oke, next. Nah, fungsi speaking bisa melatih kepercayaan diri. Bagaimana kepercayaan diri dari seseorang siswa atau perorangan ditumbuhkan? Karena dalam speaking siswa harus banyak latihan sehingga bahasa Inggris kita baik dan siswa memiliki kesempatan untuk berbicara di depan orang banyak. Selain itu, speaking bisa meningkatkan skill-skill bahasa Inggris lainnya. Karena dalam speaking bisa berujung pada speaking dan berdasar dari speaking. Maksudnya ya berdasar dari speaking itu sendiri seperti itu. Nah, bagian speaking. Nah, bagian dari program speaking itu ada basic speaking, intermediate speaking, advanced speaking, public speaking, and speaking IELTS, serta masih banyak yang lainnya. Nah, kalau untuk posisi kalian itu berada di advanced speaking. Namun tergantung ya. Kalau basic ini biasanya rata-rata untuk anak SD, kemudian kalau intermediate untuk anak-anak SMP dan sederajat lah. Kemudian itu untuk anak SMA, advance seperti itu. Nah, kalau untuk public itu biasanya untuk yang umum. Nah, dia udah tingkatan yang mana? Sedangkan speaking IELTS ini biasanya dilakukan untuk program-program tertentu. Nah, biasanya diambil dari untuk program-program kursus dan lain sebagainya seperti itu. Oke, next. Nah, untuk menguasai skill speaking, perhatikan di sini yang harus kalian benar-benar fokuskan ya untuk menguasai skill speaking. Pertama, perbanyak kosakata bahasa Inggris ya. Kosakata bahasa Inggris itu tidak hanya verb form saja, tapi banyak kosakata bahasa Inggris lainnya seperti slang. Itu adalah bahasa-bahasa baru yang harus kalian ketahui. Slang ya, bukan slang class ya, bukan juga yaitu iya itulah. Oke. Kemudian belajar aktif dan sesering mungkin. Nah, ini harus aktif. Jadi kalau kalian pengen menguasai skill bahasa speaking kalian atau bahasa Inggris kalian, ya kalian juga harus aktif gitu dan sesering mungkin. Seperti itu. Kemudian percaya diri. Nah, percaya diri ini kalian harus pede, nggak perlu kalian takut. Nanti misalkan gini, kamu mau coba nih, tapi kamu nggak percaya diri. Ini benar nggak sih? Seperti itu. Ingat, tadi di materi sebelumnya itu ada memang, selalu muncul seperti ini. Mohon maaf. Percaya diri ada memang yang udahlah grammar lupakan saja. Namun tidak. Pada saat kalian speaking, kalian akan mengikuti aturan-aturan grammar seperti itu. Kemudian next selanjutnya, jangan terlalu memikirkan grammar. Nah, kuncinya di sini. Jangan terlalu memikirkan grammar. Maksudnya apa? Supaya kalian lebih fokus untuk praktek seperti itu. Maksudnya lupakan dulu. Namun setelah kalian akan bisa berbicara bahasa Inggris, nanti itu akan pure mengalir dengan sendirinya dan kalian juga akan tahu mempelajari grammar itu sebenarnya ternyata seperti ini ya, sama seperti bayi ya. Bayi itu dia selalu mendengar, dia tidak mempelajari teori-teorinya tapi dia selalu mendengar. Nah, ketika dia selalu mendengar dan lambat laun dia akan mempelajari bahasa sehingga dia akan paham ketika dia dewasa seperti itu. Yap. Itulah untuk skill menguasai speaking. Perbanyak kosakata bahasa Inggris, belajar aktif, dan sesering mungkin percaya diri, jangan terlalu memikirkan grammar. Next, so far the question is which one is better, speaking or grammar? So sejauh ini pertanyaannya adalah yang mana sih yang lebih baik, speaking atau grammar? Nah, di sini jawabannya. Semuanya tergantung pada kemampuan kamu dan kenyamanan kamu saat belajar. Yang pasti kita tidak bisa memisahkan keduanya. Nah, grammar dan speaking itu ternyata nggak bisa dipisahin, guys, ya, nggak bisa dipisahin. Ternyata speaking dan grammar itu saling menyatu. Kita mau belajar speaking, tetap kita akan mempelajari grammar. Kita mau belajar grammar, tapi kita
kurang speaking ya kan gak enak juga gitu. Akhirnya dua-duanya memang tidak bisa dipisahkan. Oke, next. Ya, thank you for your attention. Alhamdulillah, ini adalah sedikit materi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua Bapak Ibu audiens, virtual audience. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan berbagi untuk yang lainnya. Jika ada pertanyaan, nanti akan kita buka melalui moderator. Baik, untuk presentasi ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada moderator Mutia, dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss April atas presentasi yang sangat luar biasa ini. What a wonderful presentation. Dari sini saya bisa menyimpulkan sedikit, to mastering speaking, we need a good grammar. Yang artinya kita untuk menguasai pembicaraan, komunikasi, terutama dalam bahasa Inggris, kita membutuhkan tata bahasa dalam bahasanya itu sendiri yang baik dan benar. Baik, untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kita membuka 3 pertanyaan dari partisipan. Jika ada yang bertanya, silakan nyalakan mic satu persatu, sebutkan nama dan instansi tersebut. Bisa juga melewati chat komentar. Baik, sesi tanya jawab kita buka. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kita bayangin menjadi dari Ya, oke, boleh silakan yang ingin bertanya, saya akan menjawab pertanyaannya, atau boleh lewat chat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mengenai materi Miss April, menurut Miss April, jika ada tips atau apa, lebih kita belajar grammar dulu atau speaking dulu untuk menunjang ilmu bahasa Inggris kita lebih baik ke depannya. Seperti itu, Miss. Bisa dijawab? Baik, Miss. Oke, baik. Bisa dijawab? Oke. Ya, baik Dendi, terima kasih Dendi. Baik, ini pertanyaan dari siapa ya? Eko Fani. Dari salah satu siswa SMK Yadika 13 ya? Eko Fani, Miss. Eko Fani, oke, baik. Baik ya. Tadi pertanyaannya adalah, Miss April mungkin ada tips untuk kita harus belajar yang mana dulu gitu ya, untuk speaking atau grammarnya gitu ya. Gitu kan ya, Eko? Tips. Ya, betul. Kalau Miss April pribadi ya, secara pribadi Miss April itu berawal dari speaking terlebih dahulu. Miss April tidak memikirkan grammar awalnya ya. Tapi kalau menurut grammar tadi penjabaran itu ternyata dua-duanya saling mengait. Nah, pertama itu Miss April memperbanyak kosakata. Kosakatanya seperti Bob 1, Bob 2, and Bob 3. Dulu hampir 1000 kata yang harus dihafal. Kalau zaman dulu kita itu suka menghafal, anak-anaknya rajin menghafal kalau dulu. Karena tidak secanggih zaman sekarang, masih menggunakan kertas seperti itu juga sudah canggih dulu pakai kertas itu. Jadi kita dulu programnya itu menghafal. Jadi awalnya itu menghafal kosakata Bob 1, Bob 2, and Bob 3 itu ada 1000 ya, 1000 itu. Dan itu harus dihafal, dan setiap hari itu harus setoran sama guru bahasa Inggrisnya. Nah, itu dari situ secara pengalaman pribadi Miss April, nah dari situ tuh akhirnya sedikit demi sedikit mempelajari conversations, dan akhirnya sedikit-sedikit juga kita harus praktek, dan praktek ini harus sering. Nah, triknya adalah yaitu tadi harus perbanyak kosakata,
dan perbanyak praktek seperti itu. Dan untuk selanjutnya baru kita akan menguasai grammar. Grammar itu akan mengikuti setelah kita mempelajari banyak kosakata atau mempelajari banyak conversation yang kita temukan atau yang pernah kita praktekkan, dan itu akan kita temukan seiring dengan waktu berjalan. Seperti itu Eko Fani. Bagaimana Eko Fani jawabannya? Apakah ada yang kurang memuaskan untuk pertanyaan jawabannya? Baik, terima kasih. Terima kasih Mes atas tips yang diberikan. Terima kasih Kak Fani atas pertanyaannya tersebut. Oke, sama-sama. Boleh untuk yang lain kalau ada pertanyaan boleh lewat chat. Kalau nggak berani ngomong ya untuk ini lewat speaker atau boleh lewat chat aja. Boleh Dendi, silakan. Baik, tinggal 2 pertanyaan lagi yang tersisa. Yep, oke. Yang hadir nanti jangan lupa nanti kita akan sebar absensi ya. Jadi nanti tinggal di copy dan tolong diisi absensinya. Jadi jangan dulu keluar, nanti Di boleh sini diisi ada yang absensinya. bertanya, Miss. Di sini ada yang bertanya dari Syaukan Ya. Sabani. Ya. Miss, kenapa banyak anak muda yang malas untuk mempelajari bahasa Inggris? Padahal bahasa Inggris itu merupakan bahasa internasional. Bagaimana Miss atas jawabannya? Ya. Baik, pertanyaannya adalah, Miss, kenapa sih banyak anak muda yang malas untuk mempelajari bahasa Inggris? Padahal bahasa Inggris itu merupakan bahasa internasional. Ya, pertanyaannya adalah kenapa ya, Saukan? Ya, mungkin karena faktor kesulitan dalam membaca ya, itu yang pertama. Karena dalam membaca bahasa Inggris berbeda dengan membaca bahasa Indonesia, ibu bahasa kita. Ya, itu mungkin jawabannya lebih ininya. Kemudian yang kedua mungkin agak sedikit rumit untuk menghafal. Baik. Sudah begitu Miss. Bagaimana, Miss? Ya, baik, seperti itu. Miss, ada pertanyaan lagi, Miss. Ini sebagai pertanyaan terakhir dari Mutia Fariska. Apakah ada tips cepat? Yep. Di sini ada pertanyaan dari Mutia Fariska. Apakah ada tips cepat menghafal vocabulary dan belajar tentang grammar? Ya, oke. Kalau untuk tips cepat menghafal vocabulary itu tergantung kesiapan diri kita masing-masing ya. Tips cepat menghafal vocabulary, kesiapan diri kita masing-masing. Maksudnya, pertama harus ada niat. Kalau tidak ada niat, untuk tips cepat menghafal vocabulary itu tidak akan tercapai. Kalau kalian malesan. Ya, yang pasti niat. Yang pertama adalah niat. Jadi ada target. Itu tips yang pertama kalau untuk tips cepat menghafal vocabulary. Kemudian, sedangkan tentang grammar itu ya ada cara trik-triknya untuk maksudnya belajar ya, untuk mempelajari grammar itu memang harus kalian pahami dari dasar. Jadi memang harus grammar ini luas ya, nggak hanya 3 saja tadi yang harus dijabarkan, tapi memang sangat luas. Itu nanti akan kalian akan mengenal dengan tenses. Mungkin tenses aja, mungkin kebanyakan masih ada yang belum hafal 16 tenses ya. Padahal sebenarnya kalau trik dan tipsnya itu sangat gampang sekali. Boleh join nanti kapan-kapan kita bikin webinar baru ya. Oke, atau boleh kalau aja panjang lebar soalnya kan harus dijelaskan. Ya, yang pertama niat untuk belajar, jangan lupa. Jadi nanti bisa menunjang menghafal lebih cepat. Ya, gitu aja.
Terima kasih atas jawabannya dari Miss April dan juga untuk Mutia Fariska atas pertanyaannya. Dengan begitu adalah pertanyaan terakhir dari pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya, untuk susunan acara selanjutnya, untuk penutupan, saya selaku moderator pertemuan kali ini, Dendi Chandra Setiawan, serahkan kepada host dalam pertemuan kali ini, Mutia Fariska sepenuhnya. Boleh dong Miss Juli ngomong sebentar, boleh? Siap, Miss. Iya, yang Miss Juli lihat bagus banget ya sebenarnya. Cuman memang dari 2012 sampai ke sini pembiasaan belum berlaku ya Miss April ya. Jadi untuk di bahasa Inggris sendiri belum ada hari untuk berbahasa gitu loh, Miss lihat. Dan itu didukung oleh sekolah karena sekolah lain buat kayak begitu tuh emang ada satu hari untuk berbahasa Inggris, jadi memicu dan memacu siswa dan guru untuk mampu. Ya, oke Miss Juli, ini baik saya akan jawab ya. Itu pertanyaan termasuk pertanyaan. Silakan jawab, Miss. Oke, untuk program itu sudah ada sebenarnya, namun kendalanya kita kan sekarang lagi ada pandemi. Iya. Jadi untuk program itu sudah kita bicarakan guru-guru bahasa Inggris. Ya artinya itu kan baru muncul. Akan ada namanya English Day Iya. Yang in Friday. Ya. Yang Miss Juli kasih kemarin tuh Miss April. Jadi di VCT itu ada yang namanya Seroja, khusus untuk bahasa Inggris sebulan sekali atau 2 minggu sekali gitu, Miss. Nah, bisa nggak ya Dika tuh bikin begitu? Jadi khusus seminggu 2 kali itu sebulan 2 kali dibikin khusus webinar yang memacu untuk ikut bahasa Inggris. Jadi dari pembicaraan dari awal sampai akhir itu belajar berbicara, sesalah apapun biarin, belepotan juga biarin, tapi memicu keberanian gitu loh, Miss. Ya. Oke. Sip, nanti akan saya bikin. Iya, harus ada yang memulai, Miss. Harus ada orang gila yang memulai. Karena kalau nggak dimulai, nggak akan dimulai. Oke. Gitu Ya, aja. mudah-mudahan anak-anak yang di sini mendengar dan kita mulai untuk semester depan. Karena semester ini tinggal bulan Desember ya Bu Juli. Iya. Tidak ada kata terlambat. Oke. Thank you for support. Ya, nggak bisa kita pungkirin kan sekarang semua udah serba bahasa Inggris. Masa kita mau ketinggalan? Kita memang nggak bisa bilang itu bukan bahasa pengantar ibu kita, bukan. Tapi kenyataannya sekarang tidak ada yang tidak dalam bahasa Inggris. Bahkan alat handphone kita aja, apapun semua dalam bahasa Inggris. Maksudnya kita menutup gitu loh. Oke, terima kasih untuk masukannya Bu Juli. Nanti akan kita akan buat untuk program semester depan. Oke, thank you. Thank you, you're welcome. Baik. Oke, kita kembalikan ke moderator kita. Baik, tadi ada masukan dari Miss Dendi, Juli, yap. sangat membantu sekali. Baik, untuk acara selanjutnya penutupan akan Yap. saya serahkan sepenuhnya kepada host kita, Mutia Fariska. Waktu udah tepat, dipersilahkan kembali. Yap, oke, terima kasih Dendi selaku moderator kita yang sudah memandu jalannya acara kita pada pagi hari ini, dan thank you so much juga buat Miss April yang sudah memberikan materi untuk kita semua. Nah, gimana nih teman-teman? It is very interesting, the material has been delivered by Mrs. April. Maybe it is enough to end our meeting here today. Hopefully, the material presented is useful for all of you guys. And buat teman-teman juga yang belum absen, bisa langsung lihat di kolom chat. Kita sudah share link untuk absen. Saya tidak lupa juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman, Bapak Ibu Guru semua yang sudah hadir dalam virtual meeting kita kali ini. Mungkin cukup sampai di sini. Saya Mutia Fariska Rahman selaku host pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak. I hope we can meet at the next virtual meeting. And that's all for today. Thank you very much, guys, and see you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.